Kalau di bulan suci Ramadan katanya setan dibelenggu, diikat. Tapi kenapa saya masih suka tergoda dan khilaf? Seperti batal puasa dan malas tarawih. Karena antum masih temannya syaitan. Syaitan dibelenggu masih bisa tergoda. La haula wala quwata illa billah. Ini sahib. Jangan tergoda. Lawan kan syaitan. Sekarang saja kita bisa lawan syaitan, ya. Karena kan syaitan cuma bisikin, ya. Itu perempuan, itu laki-laki, disuruh lihat. Kalau kita nolak, kan dia tidak menjelma depan mata kita dicekik, kamu harus lihat. Apalagi Ramadan tambah lemah dia, gitu. Mesti jangan, apalagi sampai batal puasa ini luar biasa. Jangan batal puasa, dan sugestinya niatnya harus kuat. Biar tidak sahur tetap mampu untuk puasa, gitu kan. Dan sekarang ini saya yakin syaitan lagi goda kita semua, teman. Godaannya standar. Ramadan akan tiba, puasa sebulan, panas, capek, lemes, loyo, 1000 bahasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau sudah sahur langsung tidur, terus mimpi hubungan biologis, mimpi basah, apakah puasanya batal? Enggak batal. Tidak ada hubungannya, walaupun dia berhubungan biologis yang sebenarnya sama istrinya, kemudian azan subuh dia sudah selesai tapi belum mandi, tetap sah puasanya. Tetap sah puasanya tentu, ya. Nah, itu tidak ada masalah. Kecuali kalau dia biologis setelah azan subuh, ya, itu berarti batal puasanya dan dia harus membayar kafarah, denda. Dendanya membebaskan budak, atau puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin, ya, 60 orang miskin. Kalau ada orang melakukan ini pun, maaf saya sampaikan ini bukan untuk dimudah-mudahkan, tapi pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Ada satu sahabat datang, Ramadan nih, ya Rasulullah, binasa saya. Kata Nabi SAW, kenapa kok binasa? Saya baru gauli istri saya di siang hari Ramadan, dekat, saya nggak tahan, maka saya gauli dia, gitu kan. Maka kata Nabi SAW, kalau begitu bebasin budak. Dia bilang, saya tidak punya Rasulullah. Baik, puasa 2 bulan berturut-turut, ya Rasulullah. Sebulan aja jebol nih, apalagi puasa 2 bulan. Ini bahasa saya supaya mudah difahami, ya. Baik, beri makan 60 orang miskin. Ya Rasulullah, saya orang miskin. Dari mana saya memberikan makan 60 orang? Saya aja butuh makan. Rasulullah SAW diam. Ternyata ada orang datang bawa 1 keranjang kurma. Ini ya Rasulullah, sedekah. Rasulullah SAW panggil, mana tadi yang punya masalah tuh? Saya Rasulullah, ada di shop. Datang sini, datang. Ini kurma, bayarin ke orang miskin. Kasari 60 orang miskin, bagi-bagi nih. Apa dia bilang? Ya Rasulullah, di antara 2 gunungnya Madinah, maksudnya seluruh kota Madinah ini, nggak ada orang lebih miskin dari saya. Artinya saya yang paling pantas untuk ini. Udah buat salah, nggak mau lagi sedekah. Maka Rasulullah SAW tersenyum, tertawa sampai urat leher beliau kelihatan dan mengatakan, kalau gitu bawalah makan sama keluarga. Ini terjadi waktu itu, jangan dipraktekin, ya. Saya sudah bilang tadi dari awal. Apa hukumnya bagi supir bus antar kota saat puasa dan sholat? Apakah mendapat keringanan hukum seperti musafir? Doakan supaya saya dimudahkan jodohnya. Kalau tanya tentang supir-supir saja, harus selip jodoh ini. Kasihan betul bujang-bujang. Baiklah, mudah-mudahan menikah cepat. Aminnya Masya Allah. Saya seorang pelajar SMP, saya ulangan pada saat bulan puasa. Dan apakah nyontek membatalkan puasa? Kenapa harus nyontek? Saya tanya. Nyontek ini adalah penyakit al-malas. Malas. Kapan pintarnya kalau nyontek? Teman saya selalu mengajak orang puasa Senin Kamis, tapi sudah 2 kali saya pergoki dia tidak puasa. Bagaimana nasibnya Ustaz?
Haruskah saya tegur dia bilang. Ya tentu saja, kan puasa sunnah. Mungkin dia mayoritas waktunya puasa. Kebetulan pas antum dapat, bukan kepergok gitu. Pergok ini nggak enak bahasanya. Seperti orang yang sengaja buat dosa, enggak. Dia puasa sunnah boleh dibatalin. Ya. Apalagi orang yang sudah berumah tangga, mungkin memang pada saat itu dia butuh biologis, maka dia tidak puasa. Kita nggak tahu. Dia batalin puasa sunnahnya misalnya. Atau mungkin memang dia pada pagi hari sakit mahnya, dia harus sarapan. Dia mau puasa nanti ke depan. Jadi banyak cara. Kata Nabi SAW, iltamis li akhika udhra. Carilah alasan positif untuk saudaramu. Gitu kan. Kalau mau tanya-tanya, loh bukannya kemarin suruh puasa, kenapa nggak puasa? Maaf ya, saya cuma tanya saja. Oh iya, saya tadi pagi sakit mah. Oh saya begini, oh saya begini. Oh ya memang tadi saya punya udur, ya sudah. Kalau dia sudah bilang dia punya udur, sudah usah tanya apa udurmu. Nggak perlu. Kalau dia betul-betul menyuruh orang dan dia betul-betul tidak mengamalkan, dosa dia. Ya. Karena kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, berat di sisi Allah kau ucapkan kau tidak amalkan. Bagaimana hukumnya berhubungan suami istri saat seorang istri membayar hutang puasa wajibnya di luar Ramadan? Batal puasanya. Nah. Ya. Sabarlah, ini suaminya. Masa nggak bisa sabar nih? Kalau setiap istrinya bayar utang Ramadan diganggu kan kesian. Kapan bayar utangnya? Ya nggak Pak Yoyo? Nah, iya, harusnya begitu. Jadi kalau istri lagi puasa pulangnya habis maghrib, kan itu. Jadi batal puasanya kalau emang dibatalin oleh suaminya batal. Tapi ini tidak boleh semestinya. Semestinya si istri nggak boleh batalin, semestinya. Karena ini puasa wajib. Ketaatan pada manusia hanya kalau bukan berbau maksiat pada Sang Pencipta. Misal masalah sunnah, kalau puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid nggak apa-apa dibatalin. Tapi kalau bayar puasa Ramadan ini wajib, nggak bisa. Hak wajibnya Allah kalau ketemu dengan hak wajibnya makhluk, yang didahulukan yang mana? Hak wajibnya Allah. Karena ini bayar utang Ramadan hak wajib Allah. Jadi di sini suami berdosa kalau dia batalkan puasa istri. Istri juga berdosa, bukan udzur itu. Bukan udzur untuk membatalkan karena hubungan biologis ya. Ini juga nggak masuk dalam rukhsah, nggak ada rukhsah. Masih masuk dalam rukhsah kalau dia musafir malah, gitu kan? Lain kalau suami istri musafir, kemudian mereka membatalkan puasa dengan niat karena safar, maka itu boleh. Tapi nggak boleh direkayasa ya. Jangan nanti gara-gara mau berhubungan biologis kita safar keluar yuk balik lagi. Nah ini nggak boleh. Ya. Tentu di sini kalau dia lakukan, Allahu alam. Pendapat ulama khilaf tentang kalau orang melakukan di bulan Ramadan, suami istri, maka ada kafarah kan? Selain dia membayar utang Ramadan itu, misal suami istri di siang hari Ramadan berhubungan biologis, batal puasanya. Tidak ada rukhsah, bukan karena safar, bukan karena sakit, juga bukan karena udzur, gitu kan? Maka kemudian mereka batal puasanya karena berhubungan biologis. Ini selain bertobat kepada Allah, bayar nanti utang Ramadannya di luar Ramadan, dan juga kena kafarah. Kafaranya itu bebasin budak, kalau nggak punya maka puasa 2 bulan berturut-turut, kalau nggak punya maka memberikan makan 60 orang miskin, gitu kan? Tapi kalau misal di luar Ramadan, kayak pertanyaan ini, di luar Ramadan, ini yang berselisih pendapat ulama. Apakah juga orang yang bayar utang Ramadan kena denda kafarah kalau dia batalkan? Ini pendapat ulama, ada yang mengatakan tidak kena, ada yang mengatakan kena. Tapi pendapat yang paling kuat tetap kena. Karena permasalahannya dia sedang melakukan puasa Ramadan walaupun di luar Ramadan, dan ini masih berhubungan karena Allah Subhanahu wa taala pada saat berfirman fa'iddatun min ayyamin ukhar, gantikan dengan hari-hari yang lain. Ini yang diganti adalah puasa Ramadan, berarti hukum Ramadan berlaku padanya walaupun di luar Ramadan.